Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan pertanyaan tadi disampaikan oleh Bapak Abdurrahman, bagaimanakah menyikapi kekerasan fisik dan verbal? Ustadz Asmar. Iya, kekerasan ada dua, kekerasan verbal dan kekerasan fisik. Tapi kalau kita meninjau daripada ajaran Islam, tidak ada perbedaan dari apa yang diajarkan oleh pakar-pakar psikologi kita. Di mana sumber utama kekerasan itu berawal dari kekerasan kalbu, kekerasan hati, kekerasan batin. Jadi kalau batin kita ini tidak terolah dengan baik, itulah yang melahirkan kekerasan yang menyebabkan kerusakan. Ya, hati yang kotor inilah yang menyebabkan kehancuran. Maka Nabi SAW katakan, ala inna fil jasadi mudghah, ya. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, segumpal darah. Apabila daging ini baik, maka seluruh tubuhnya baik. Apabila dia rusak, maka rusak seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah itu adalah hati manusia. Jadi sumber utama kekerasan itu adalah bersumber dari hati yang tidak beres. Ya. Dan di dalam ilmu psikologi juga dijelaskan bahwa setiap manusia itu memiliki temperatur emosi yang berbeda. Berbeda-beda, tidak semua manusia sama. Ada orang memang pembawaannya diam aja, marah aja diam gitu. Iya Bu ya, di sini ada nggak kalau marah diam? Nggak ada, kan neneknya perempuan itu memang dari kata Hawa. Hawa itu mesti terbuka mulut. Coba semuanya Bu, Hawa 1, 2, 3. Nah, kan terbuka mulut. Adam tertutup mulut. Makanya laki-laki itu kan sumbernya dari Adam, tertutup mulutnya. Kalau perempuan terbuka mulutnya, wah, itu perempuan itu. Memang itu sudah sunnatullah. Laki-laki itu ya diam, mulutnya tertutup, cuma kadang matanya melotot. Nah, kalau perempuan ya kadang-kadang matanya udah tertutup, mulutnya masih komat kamit, ya ini perempuan itu. Iya. Jadi sumber kekerasan yang terjadi dalam kehidupan kita itu dasar utamanya adalah kalbu manusia, hati manusia. Dan temperatur emosi manusia berbeda-beda. Ada yang temperaturnya tinggi, ada yang sedang, ada yang sedikit-sedikit marah, ada yang sedikit-sedikit marah. Tapi itu tadi yang dikatakan oleh guru kita, menempatkan kemarahan itu harus pada tempatnya sehingga tidak melahirkan penyesalan. Kita lagi marah ngomel sama anak, kau anak anjing, kau anak setan, kau dari mana? Akhirnya anak kita ini gaya anjing, gaya setan. Ujung-ujungnya kita menyesal. Kenapa? Emosi kita dilampiaskan di tempat yang salah. Namun ketika emosi kita dilampiaskan di tempat yang benar, Islam dicaci maki, Al-Quran diinjak-injak, emosi kita naik. Maka dengan emosi kita ini mendidih darah kita, keberanian kita datang dengan kalimat Allahu Akbar di jalan yang benar. Gitu. Jadi mengarahkan kepada jalan yang benar, emosi itu mampu kita tempatkan pada posisi yang benar, maka itulah yang akan mengarahkan kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kekerasan membuli itu juga termasuk dari hati yang tidak beres. Sedikit-sedikit membuli ibu-ibu. Itu kan gosip-gosip, cerita jelek, fitnah-fitnah, itu kan bagian daripada verbal juga itu. Ya. Ibu-ibu datang ke pengajian, gosip. Tuh lihat di kirimu, kenapa jilbabnya itu melulu. Ngomong lagi yang satu, coba lihat di belakangmu, kenapa tuh di belakang gincunya palsu. Dari mana kau tahu? Coba lihat tuh merah di giginya, kalau asli nggak pindah di gigi. Itu kan verbal itu. Betul ya Mas Agung ya? Gitu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekerasan itu bersumber dari hati yang tidak beres. Mau gosip, mau fitnah, mau kekerasan fisik, bersumber dari hati yang tidak benar, hati yang tidak beres. Maka jadikanlah hati kita menjadi hati yang qalbun salim, hati yang berserah kepada Allah. Maka insya Allah hati kita akan semakin suci, prasangka kita dijaga, ya.
kemudian hati kita diasah dengan zikir-zikir kepada Allah, dengan tawakal kepada Allah, berserah kepada Allah, di balik usaha kita, ikhtiar kita, mendapatkan sesuatu setelah kita berikhtiar, maka itulah yang terbaik. Ana uridu wa anta turidu wallahu yaf'alu ma yurid. Karena setiap kita punya keinginan dan saya pun punya keinginan, tapi ketahuilah keinginan Allah jualah yang berlaku dalam kehidupan kita. Itulah cara mengolah bagaimana hati kita menjadi hati yang baik. Kalau hati kita baik, insya Allah emosi kita akan menjadi baik. Kalau emosi kita menjadi baik, insya Allah kekerasan itu tidak akan terjadi, kekerasan verbal maupun kekerasan secara fisik. Saya kira begitu Bapak. Nah Kiai Syarif, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, kita kalau perhatikan bahwa tabiat daripada kolbun ini kan terbolak-balik, bahkan kolb sendiri adalah sesuatu yang terbolak-balik. Sementara Allah mengendaki kolbun salim. Ini kan artinya ketika hati menjadi tenang, bukan karena kita latihan, karena Allah menghendaki untuk menjadi tenang. Atau seperti apa penjelasannya Kiai? Baik, ya hati itu wilayah Tuhan. Hati itu wilayah Tuhan. Ketika ada sebuah ayat, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Itu sebagai sebuah informasi bahwa hak prerogatif Allah. Karena itu dalam orang-orang ahli sunnah wal jamaah yang mereka begitu hati-hati kemudian bermazhab Syafi'i dalam sholat masih berdoa Allahumma hdina fi man hadait. Atau mengamalkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya menunjukkan betapa kita berharap betul dengan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tanpa menafikan ikhtiar. Harus ada usaha, di antaranya adalah ketika engkau hadir di majelis ta'lim, majelis zikir. Karena tidak ada yang bisa membuat hati tenang kecuali mengingat Allah, begitu konsep Al-Quran. Oh Ustadz, ternyata kalau lagi banyak duit hati saya juga tenang. Iya, ente kalau lagi banyak punya urusan. Tapi buat para pejabat yang mereka duitnya udah banyak, udah miliaran, mereka bukan dengan uang ketenangannya. Ketenangannya supaya nggak keusut sama KPK itu. Kalau mereka mempunyai banyak masalah di bidang itu misalkan. Ini kan contoh. Tetapi yang membuat ketenangan adalah ketika hatimu dibuat tenang oleh Allah. Dan ketika hatimu dibuat tenang oleh Allah, berarti engkau tidak melakukan kedurhakaan kepada Allah. Bila hubungan secara vertikalmu baik, maka engkau pasti akan digiring untuk melakukan hubungan secara horizontal juga baik. Engkau akan menjadi orang yang menebarkan kedamaian. Maka jadi Mas Agung, menurut saya ikhtiarnya perlu dilakukan. Conditioning ya, pengkondisian berarti ya. Pengkondisian harus terjadi. Baik. Pada saat engkau sholat, kenapa kemudian Allahu Akbar, kemudian engkau disuruh melupakan yang lain. Ya. Pada saat bacaan surat Al-Fatihah diberikan sebuah kabar gembira, ente tenang aja yang punya urusan. Kan ente baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ente biarin, nggak didemenin sama banyak orang, yang penting Allah demen sama ente. Kalau Allah demen sama ente, semua makhluk tunduk. Jadi menurut saya keyakinan seperti inilah yang harus dibangun. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Maryam yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Maryam dari Majelis Taklim Ar-Rahmah. Saya akan mewakili Majelis Taklim Ar-Rahmah kaum ibu. Saya menanya tentang kemunduran akhlak wanita. Yang saya tanyakan, pertama, bagaimana caranya untuk memperbaiki akhlak kaum wanita dalam Al-Quran. Yang kedua, bagaimana untuk mencegahnya dalam kemunduran akhlak wanita dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ini kayaknya ustadzahnya nih. Ini Bener ngetes ya? ini Kiai. Iya, dari vokalnya kelihatan. Iya, kalau buat perempuan kemunduran akhlak kalau supaya kita mau keluar dari situ paling penting banget yang pertama adalah engkau mempunyai suami yang soleh. Artinya pendidikan itu dari suami dulu. Maka karena tidak mungkin semua istri punya suami soleh, maka pentinglah itu majelis taklim. Datang ke majelis taklim, jangan majelis taklim. Kalau majelis taklim majelis ngerumpi. Jadi ngomong lulu tadi tuh masalah jilbab, kerudung jadi masalah. Jadi bahasan. Kadang-kadang jamaah, terutama kaum ibu, saya rada aneh gitu ya. Hadir di majelis taklim,
Tetapi kemudian sama suami mereka tidak tahu tentang kewajiban-kewajibannya. Giliran ke majelis taklim seragam baru melulu. Bahkan dandan kalau mau ke majelis taklim. Giliran di rumah, nah tuh ngaku. Kenapa coba? Emang mau kelihatan cakep sama ustazahnya, mau ustadznya? Maka bagaimana kemudian supaya memperbaiki? Kudu kembali kepada kodratnya. Ente adalah seorang makmum yang kudu tunduk kepada seorang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan selagi suami tidak mengajarkan kedurhakaan, taati suamimu. Jangan kemudian giliran di majelis taklim jadi wanita solehah, giliran di rumah tadi tuh wawa. Ente mah perempuan, jangan sampai kata ngomel, cemberut aja udah puyeng laki. Betul nggak Pak? Tuh ngaku tuh dia tuh. Saya mau, jangan sampai ngomel, cemberut aja. Ya Allah, kayak mau runtuh dunia. Kenapa? Karena wanita kodratnya adalah menghadirkan ketenangan dalam rumah tangga, bukan sebab masalah. Karena itu dipesan betul sama Nabi. Kalau ente menjadi seorang suami, kudu memuliakan istri. Akrimun nisa, fawallahi ma akramahunna illa karimun. Muliakan istrimu, karena tidak ada yang memuliakan istri demi Allah kecuali orang yang punya kemuliaan. Makanya kadang-kadang nih para istri dari mimbar mulia ini bukan karena saya lagi ada bini saya yang ikut juga. Saya sampaikan, ente jangan galak-galak sama bini. Apalagi sampai KDRT, marah, kekerasan. Ente tahu nggak, bini ente berkali bertaruh nyawa demi menghadirkan seorang anak untuk melengkapi kebahagiaan engkau sebagai seorang lelaki punya keturunan. Jadi jangan sekali kau mengedepankan emosimu. Ya paling kagak tadi Adam diem, mata melotot tapi. Maksudnya dipelototin aja bini udah takut. Masa ente pakai KDRT segala? Kalau mau jadi preman mak tantangin no begal. Jangan bini lu gebugin. Maksudnya ini masalah akhlak juga. Jangan sampai kemarahan salah pada tempatnya. Tapi kalau agamamu, negara kesatuan Republik Indonesia, kau ledakan amarah bila ada yang merongrongnya. Mungkin itu yang akan saya sampaikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Dawari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak dari disampaikan Ustadz tadi bahwa Rasulullah adalah sikapnya tegas dan kasih sayang. Ya. Di kalangan kita, sebagian kita, bahwa banyak hal-hal itu yang mensikapinya ada kekeliruan. Ya, terbalik, bahkan sampai ada istilah toleransi terhadap orang-orang yang kafir. Saya mohon dijelaskan pertanyaannya, mohon dijelaskan asbabun nuzul dan bagaimana implementasinya Pak pada zaman sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Dawari, kita akan jawab setelah yang satu ini. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasku, seluruh hidupku, semoga diberkahi Allah.